Shalom dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah dengan berdoa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mampu melewatinya semua bersama dengan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau sertai Tuhan, bertatalah di setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya Yesus, ibadah kami adalah ibadah yang penuh dengan kemenangan. Ibadah kami adalah ibadah yang penuh dengan pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan, sepulangnya kami setelah ibadah ini Tuhan, damai sejahtera dan sukacita menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Allahku, kami siap memulai ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, Yesus Kristus Tuhan dia telah bangkit, mengalahkan maut dan kita hidup. Boleh lambaikan tangan, haleluya. Sapa kiri kanan kita, katakan Yesus bangkit, dia hidup. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau bersorak, bersuka cita. Dia telah bangkit mengalahkan maut, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Haleluya. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama katakan Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bermeluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Tuhan Raja segala raja. Ya Allah, sama-sama katakan Raja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi sekarang waktunya. Haleluya. Untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju bersama-sama dengan Tuhan. Umat pemenang. Mari sama-sama katakan Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bermeluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, Raja. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Katakan mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju. Umat pemenang, sama-sama katakan hey. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut bermeluk, haleluya. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya Allah, Raja, dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Serahkanlah musuh, selamatkanlah umat-Mu. Amin. Ada di tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh, serahkan
Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini merasa khawatir, yang hari-hari ini merasa takut, merasa bimbang dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi percayalah bahwa Yesus Tuhan, Dia telah bangkit. Dia ada bagi setiap kita. Kekuatan daripada Allah Dia berikan. Sehingga kita mampu melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan Kau ada dan yang dekat jauh bagi setiap orang yang remuk dan patah hati. dariku. Panggil namamu Tuhan, Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
kasih dan sayang, Kau membawa hiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau jawaban dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami. Saat ini kami akan menyiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah boleh tersampaikan dengan baik. Dan Roh Allah mampukanlah kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. 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 Ya, orang Pantai Kosta itu identik dengan semangat. Haleluya. Haleluya. Kalau di Papua ini belum sarapan. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan buat Yesus. Saya hidup di Papua itu dengan orang yang bersemangat. Tapi saya tahu bahwa di Jawa itu budayanya lain. Budayanya itu sopan. Kalau ibadah itu tenang. Kalau di sana ibadah, ini kursi ini bisa copot semua saudara. Haleluya. Ya. Tetapi itulah budaya. Kita semua punya pembawaan masing-masing. Amin. Dan Tuhan cinta kita semua apapun budaya yang kita miliki. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tadi sudah diperkenalkan. Tentu saya sudah 14 tahun di tanah Papua. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan buat saya. Dan sebelum saya masuk kepada pemberitaan firman, ada hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Sesampainya saya di sini, doa pagi ada
bisikan di hati saya. Saya tahu bahwa saya ini tidak sering terdorong untuk berbicara kalau tidak atas dorongan Roh Kudus. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan pun itu saya dengar suara Tuhan. Saya harus tinggalkan pekerjaan. Sebagai seorang pegawai sertifikasi, walaupun saya memulai karir saya dari seorang driver, tapi selanjutnya saya dipakai di beberapa bidang, baik penyediaan sampel dan akhirnya di lab. Tinggalkan pekerjaan itu juga atas dorongan Tuhan, dan akhirnya saya TC dan saya sekolah Alkitab. Bapak Ibu, saya merasa bahwa saya perlu berbicara. Kejayaan dari Alfa Omega belum berhenti, amin. Kejayaan ini tidak berhenti karena bangunan ini harganya 11 miliar, amin. Tetapi kejayaan gereja ini akan terus berlanjut, amin. Untuk nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, haleluya. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Tetapi untuk sampai ke sana, untuk sampai menjadi berkat kepada banyak orang, gereja ini tidak cukup memberkati ke dalam, tetapi harus menjadi orang-orang yang memberkati keluar. Amin. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Om. Opa dan Oma adalah generasi perintis. Saya generasi perintis. Om Semi dan Tante Susi adalah generasi membangun. Dan selanjutnya akan ada generasi penuai. Dan saya yakin generasi itu akan terus dipersiapkan oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Dan saya pernah sebagai seorang pengerja, saya hormat kepada jenderal saya, Bapak Semi Yuwono. Saya biasa komunitas di sana tentara. Kadang tentara ibadah bersama dengan kami, jadi gaya tentara itu kayaknya saya sukai sekali. Dulu papa saya seorang veteran, kakak saya aktif. Papa angkat, Bapak Sagala mengatakan kepada kakak saya, dia suruh masuk tentara. Saya katakan tidak, saya punya panggilan tersendiri. Dan saya meyakini itu, walaupun saya belum tahu saya jadi apa. Tidak. Dan hari ini saya yakin bahwa panggilan Tuhan tidak salah kepada saya. Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Saya ingin saudara mengalami pertukaran pikiran, mengalami pengubahan dalam cakrawala pikir kita. Sehingga firman Tuhan ini tidak sekedar datang sebagai hal yang biasa, tetapi menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Karena itu persiapkan hati dan pikiran kita, telinga kita dipersiapkan baik-baik. Saya mengajak semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin membaca ayat pokok kita dengan judul, bisa ditampilkan judul, Tetap berlian di era disrupsi. Tetap berlian di era disrupsi. Di dalam Kisah Para Rasul, saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama membaca dengan saya dalam hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, diperhadapkan dengan firman Tuhan, maka kita mau tidak mau akan dikalibrasi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang-orang di Berea itu hatinya lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika. Orang-orang Yahudi di sana lebih baik hatinya. Bapak Ibu, kita sebagai gembala, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mau tidak mau kita akan diukur orang. Amin. Mau tidak mau, suka tidak suka kita akan diukur oleh orang. Gereja ini akan dibandingkan dengan gereja A, gereja B, gereja C. Jemaat Tuhan akan diukur dan akan dibanding-bandingkan jemaat ini dengan jemaat itu.
Kadang ada orang yang berani mengukur gembala ini dengan gembala ke sana, gembala yang itu. Tetapi it's okay, nggak masalah. Tetapi yang menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu, ketika orang lain mengukur kita, ketika orang lain menyandingkan satu dengan yang lain, membanding-bandingkan. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa ketika kita dibandingkan dengan orang lain, kita harus lebih baik. Amin. Bukan karena dasar kesombongan, tidak. Tetapi ada roh yang mendorong kita untuk lebih baik dari siapapun. Karena dunia ini tidak ada tempat netral. Di dunia ini kalau tidak baik, buruk. Tidak ada di tengah-tengah. Ada orang yang menjadi kaum abu-abu, tetapi akhirnya pun dia akan menjadi orang yang buruk. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, panggilannya yang begitu luar biasa. Dari seorang yang begitu keras, beringas, Charles Swindoll menulis dalam bukunya, dia seperti kerbau liar. Tetapi hanya butuh 3 hari di tangan Tuhan, dia menjadi lembu yang, jadi domba yang sangat tulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah itu Bapak Ibu, panggilan Paulus yang begitu dahsyat, dari sebuah penyataan yang luar biasa, nyala cahaya yang begitu terang, telah menyilaukan dan membutakan matanya. Ketika dia mengalami kebutaan itu, ya, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kaget. Bukankah dia tidak menganiaya Yesus, tidak menyalibkan Yesus? Tetapi mengapa ada perkataan itu? Mengapa engkau menganiaya aku? Kita tahu bersama bahwa Saulus adalah orang yang jahat, pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya. Tetapi penyataan itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, telah mengubah kehidupannya. Dari seorang yang jahat sekarang mendapatkan penyataan Allah secara langsung. Dan logikanya berpikir, siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan dalam 3 hari Bapak Ibu, sebagai seorang Yudaisme, sebagai seorang Yahudi, hal puasa itu bukan hal yang asing, tetapi menjadi biasa. GPDI menetapkan satu standar sebelum jadi pengerja, sebelum lulus harus puasa berapa hari? 3 hari, 3 malam. Ibu Broadline mengatakan, kalau ada yang mati karena puasa 3 hari 3 malam, saya akan membuatkan peti dari emas. Itu pernyataan beliau di angkatan senior. Dan sampai hari ini belum ada. Ya. Teman saya Julius Paso yang ada di Makassar, dia pernah berpuasa. Kalau tidak salah 90 hari puasa rantai. Sampai buang air darah. Untuk sebuah pergumulan anaknya yang tidak bisa berjalan. Tetapi waktu dia masuk kelas 2, dia menyaksikan bahwa ketika dia membuka pintu rumahnya di Makassar, anaknya yang menyambut dia dan membukakannya. Puasa-puasa itu pula yang dialami oleh Paulus. Ketika dia mengalami kebutaan, Tuhan menyuruh Ananias. Ananias takut. Dia tahu persis siapa Saulus itu. Dia orang yang begitu jahat, sedang dalam rencana menganiaya. Tetapi perintah Tuhan datang kepada dia. Dia harus menumpangkan tangan. Dia harus berdoa buat dia. Karena Saulus akan menjadi alat bagi Tuhan. Dan setelah dia tercelik Bapak Ibu, ya, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hanya butuh 3 hari untuk seorang Saulus menjadi Paulus, penuh Roh Kudus 3 hari. Ada orang Kristen yang bertahun-tahun, tetapi tidak penuh-penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Saya ingin sampaikan rahasianya. Saya penuh Roh Kudus usia belasan tahun. Saat itu saya kelas 2 SMA. Ketika saya diperhadapkan dengan sebuah kenyataan hidup yang sulit. Ketika saya diusir dari pastori hanya gara-gara anjing. Anjing itu tidur di dalam pastori dan seringkali buang air sembarang. Saya keluarkan dan pagi-paginya saya hilang, dicuri orang kabur begitu. Anjingnya dibawa. Ibu gembala di tempat saya tinggal waktu saya masih SMA. Kalau kamu nggak suka anjing, kamu keluar aja dari pastori. Ya Tuhan,
berarti anjing lebih berharga dari saya. Berarti saya lebih kelas rendah di bawah ini. Itu anggapan saya. Saya pikir Ibu Gembala tidak seperti itu waktu itu. Hanya mungkin karena dia kecewa dengan saya karena anjing itu tidak dirawat baik-baik. Saya lari menangis di kamar. Saya ingin kemasi barang-barang saya. Dan seorang kakak pengerja dikatakan, Anton, kalau kamu pergi kamu harus pikirkan. AC itu yang rawat kamu, siapa yang akan menggantikannya? Kamu sering bantu membereskan mobil, merawat di sini. Itu semua kepercayaan Tuhan. Kamu di sini bukan karena om tante, tetapi kamu di sini karena Tuhan. Saya menangis Bapak Ibu, malamnya beston. Saya hancur kaki di kaki Tuhan. Dan saya serahkan Tuhan, saya bertahan di sini. Kalau saya keluar berarti saya tidak menghormati Ibu Gembala saya. Berarti saya mengedepankan emosi saya. Dan saat itu Roh Kudus tangkap saya. Berglosolalia di tengah beston. Dan saya menangis terseduh-seduh. Memang saya adalah hamba. Disitulah pertama kali saya mengalami pergolakan hidup dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan oknum ketika itu. Disitulah Tuhan mengubah saya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus penuh Roh Kudus hanya butuh 3 hari. Dalam pikirannya sekarang dia diperhadapkan dengan satu pilihan. Tetap menolak Yesus atau percaya Yesus. Itu adalah komitmen dasar yang dimiliki oleh Paulus. Setelah itu Bapak Ibu, orang tidak menerima dia. Orang takut menggabungkan diri dengan Saulus. Jangan-jangan dia ini Abu Nawas. Pura-pura bertobat, nanti kita dingek semuanya. 4 tahun dia pergi ke tanah Arab. Karena untuk mendapatkan pengakuan tidak mudah. Meninggalkan Yerusalem pergi ke tanah Arab, tidak jelaskan di tanah Arab di mana. Tetapi sepulangnya dia dari tanah Arab, dia telah menyusun doktrin yang begitu luar biasa yang kita pegang hari ini. Bahkan dia berani berkata, aku adalah seorang ahli bangunan. Kalau kita belajar kitab Kisah Rasul adalah kitab kegerakan. Di mana kitab Kisah Rasul menjelaskan bagaimana murid mula-mula dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana orang mula-mula menganiaya. Bagaimana gereja mula-mula mengalami begitu banyak kesesakan. Begitu banyak air mata, begitu banyak penderitaan. Tetapi kisah para rasul membuktikan bahwa orang-orang itu walaupun dihimpit, walaupun dicepit, walaupun dihancurkan, tetap ada karena Yesus Kristus. Dan Saulus tercatat dalam Kisah Rasul, Lukas mengarahkan kameranya untuk beberapa pasal kepada Petrus sebagai rasul yang begitu hebat. 3.000 orang bertobat 1 kali khotbah. Ada orang pendeta yang khotbah sampai air ludah mancur-mancur, gak ada yang bertobat. Tetapi Petrus oleh pertolongan Roh Tuhan 1 kali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Tetapi Petrus bukan dari latar belakang orang cendekia. Dalam beberapa pasal Roh Kudus bekerja begitu dahsyatnya kepada Rasul Paulus. Tetapi bagi Lukas, kuasa itu akan berlalu. Mujizat akan berlalu. Tetapi dibutuhkan sekarang fondasi dari kekristenan. Maka setelah Saulus dipanggil Tuhan, maka kamera diarahkan kepada Paulus sampai pada kematiannya. Mengapa? Orang cendekia seperti Paulus adalah orang-orang yang pantas mendapatkan sorotan. Karena orang yang seperti ini bukan pengurapan saja, tetapi dia memiliki basic yang luar biasa dalam pengetahuan firman Tuhan. Karena itu saya sarankan kepada para pengerja, banyak belajar dan kurangi tidur. Saya ketika menjadi seorang pengerja, saya ingin saksikan ini rahasia saya dengan Tuhan. Saya tidak beli HP 1 tahun selama saya ada di sini. Jemaat Bojonegoro ini baik-baik. Ya. Sering kasih ya berkat. Kalau ada Natal dan sebagainya itu saya kumpulkan, uang saya banyak. Yang lain beli HP. Ya, saya tidak mengecilkan teman-teman, tapi mereka mungkin itu anggapan kebutuhan. Saya lari ke toko kecil, ada toko bunga di sana itu, Bapak Ibu. Ada, tidak tahu toko itu apa namanya itu. Ada buku-buku rohani. Saya habiskan uang saya untuk beli buku. Karena saya berharap saya ini seorang pengerja. Belum ada kapasitas apapun dalam diri saya, tetapi nanti saya seorang gembala.
Saya melihat dan menyoroti kamera pikir saya kepada Om Semi. Setiap waktu ada di kamar, di kantor. Ya, hari Sabtu jangan ada bunyi gelakar apa, bunyi keriuhan apapun karena sedang belajar. Itu pertama yang saya pikirkan. Kalau saya seorang hamba Tuhan tidak dibekali dengan pengetahuan, maka akan saya salah sasaran. Saya akan salah dalam hikmat. Saya akan salah dalam pengertian firman Tuhan. Maka saya membekali diri saya dengan buku-buku. 1 tahun pertama. Yang selanjutnya saya mulai, saya beli HP. HP waktu itu Friend yang hitam kecil itu. Ya, itu dulu, itu sudah cukuplah buat saya. Ya, saya beli itu. Buat saya itu yang penting. Ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Paulus ketika dia pergi memberitakan Injil, dia bukan orang yang sembarangan. Dia pergi ke satu daerah, ke daerah yang lain. Dia menancapkan pondasi Injil ke sana, ke sini. Dan banyak orang diselamatkan oleh pertolongan Tuhan dari seorang bernama Paulus. Ketika dia datang ke satu kota namanya Tesalonika, seperti biasa trik pelayanannya masuk dari sinagoga ke sinagoga. Maka saudara yang dikasih Tuhan, dia menemukan satu kasus di Tesalonika bahwa pemberitaan Injilnya memang ada ya beberapa orang menggabungkan diri, tetapi lebih banyak menolak. Karena apa? Kedegilan hati mereka. Sebagai seorang hamba Tuhan, ketika orang-orang seperti ini degil hatinya, tidak menerima pemberitaan firman, mau atur sendiri, sebuah kesedihan. Bukan itu saja Bapak Ibu, mereka berani menggabungkan diri dengan komplotan-komplotan penjahat. Komunitas-komunitas yang tidak memuliakan Allah, di sana ada kompromi. Dan apa yang terjadi? Saulus dikejar. Saulus berusaha untuk dibinasakan. Paulus berusaha untuk dihancurkan. Dan Paulus melarikan diri, pergi ya, dan akhirnya tiba di Berea. Di Berea di sana, sesampainya di sana, dikatakan orang-orang di kota itu, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, amin. Lebih baik hatinya. Ini penilaian, ini sebuah klaim, ini penilaian. Jemaat Alfa Omega siap dinilai, amin. Amin. Jangan sampai nanti saya selesai di situ ngamuk aku diuring-uring. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jemaat ini harus seperti jemaat Berea. Kasihnya tidak boleh mengalami perubahan. Harus lebih baik, hidup kita harus lebih baik, hati kita harus lebih baik. Karena apa? Dasar yang kita lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jemaat Alfa Omega bukan jemaat kaleng-kaleng. Bukan jemaat yang baru didirikan beberapa waktu ini. Tetapi sudah melewati rentangan waktu yang panjang. Rentangan waktu yang panjang, bahkan sebelum saya lahir. Tentu pondasi Injil di tempat ini begitu kuat, telah melahirkan banyak orang-orang hebat, bahkan dalam ukuran dan kemarin saya mengatakan kepada Om, 90% pengerja yang praktek di sini, rata-rata jadi hamba Tuhan. Amin. Kenapa? Itu bukti bahwa ada kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Kalau saya tidak praktek di sini, mungkin saya tidak menemukan satu figur seorang ayah. Dari seorang anak yatim tidak pernah dibesarkan dalam naungan ayah saya lebih banyak keluar bekerja. Usia kelas 6 SD saya telah ditinggalkan. Tanpa warisan apapun yang patut dibanggakan. Saya sekolah SMA harus sambil kerja. Banyak air mata, banyak pergolakan, banyak penolakan, kadang marah sama Tuhan. Tetapi satu ketika Tuhan membawa saya kepada satu pengalaman pribadi. Dari seorang anak SMA yang tidak tahu berdoa mungkin 5 menit udah bosan. Sampai setengah jam saya menyembah Tuhan. Dan dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saya di sini menemukan figur bagaimana menjadi ayah yang baik. Bagaimana menjadi seorang gembala yang bertanggung jawab. Alasan ini pula yang membuat saya bertahan di tanah Papua Bapak Ibu. Hari ini ada saudari Lia saksi dari kesengsaraan hidup saya. Ada 2 saksi hari ini. Roh Kudus dan ada saksi manusianya. Ketika saya jatuh di tengah hutan itu, ditempatkan di pedalaman itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Saudara kalau habis ibadah, tengok persembahan, itu belum tentu ada.
Baru mungkin kalau mereka terima hak ulayat, potong kayu log yang dikirim ke Surabaya ini, baru mereka ada uang. Terus bagaimana saya hidup? Saya hidup dari campur tangan Tuhan. Ketika saya keluar di tempat ini Om Semi membekali saya dengan uang. Sampai saya tolak-tolak di kantor. Sudah Om, cukup Om. Saking baiknya gembala. Dari jemaat saya sampai rasa malu, ini jas saya, ini jas 14 tahun yang saya pakai sampai hari ini. Ini saksi. Saya belum bikin jas, bukan berarti saya tidak bisa bikin jas. Tetapi ini saksi. Bagaimana kantong-kantong ini penuh, karena jemaat Alpha Omega adalah jemaat yang memberi. Tetapi hanya butuh 3 bulan saya menghabiskan di tanah Papua. Ternyata Papua mahal, bos. Ternyata Papua mahal. Saya pernah bawa uang receh nggak terpakai di sana. Saya simpan pas saya menikah, istri saya lihat di kotak di koper, kok ada uang receh. Kita bawa ke Manado. Ya, dia habiskan uang di Manado, uang receh itu. Ternyata di Manado masih laku, Bapak Ibu. Hanya butuh 3 bulan. Saya terhipnotis ketika melihat anak-anak itu datang ke pastori. Ketika saya belikan snack untuk sekolah minggu, saya kumpulkan. Matanya itu luar biasa kalau lihat snack, Bapak Ibu. Jarang makan snack. Dan setiap saya belanja, Bapak Ibu, mengapa uang itu cepat habis? Belasan juta waktu itu. Saya belanja, setiap saya belanja, tunggu saya sampai di pastori, itu malam baru bunyi. Tok, 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 tok. Pak Gembala, halo, oh iya siapa? Oh saya, mau antar daging. Oh siapa yang berburu? Bapak ada berburu. Daging babi nih, wah mantap. Daging babi tersedia. Tapi kalimat penutupnya, Bapak ada bawang kah? Oh ada. Itu baru satu yang antar. Nanti datang lagi, tok, 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 tok. Pak Gembala, yo mama suruh antar ini. Barang apa jadi? Ini nih daging rusa. Kalau rusa itu di sana full. Saya lupa bawa dendeng. Kemarin saya nggak masuk ada jemaat dari pedalaman kehabisan ya. Mestinya saya bawa oleh dendeng. Tapi mama tanya, ada minyak goreng kah? Bayangkan kalau satu kampung tanya begitu Bapak Ibu. Berarti saya belanja bukan untuk pastori saja, belanjakan seluruh jemaat Tuhan. Tetapi Roh Kudus mendorong saya untuk melakukan perbuatan baik. Sampai titik di mana saya sudah tidak punya apa-apa. Saya langsung mengadah ke langit, habis. Saya kan tidak mungkin telepon Om Semi, bantu saya dulu. Tidak mungkin. Om Semi saksi, bagaimana saya tidak pernah telepon di tempat ini untuk minta sesuatu. Karena saya ketika keluar dari tempat ini, komitmen saya bukan terhadap gereja ini. Bukan kepada gembala, tetapi kepada Yesus Kristus. Amin. Sehingga Bapak Ibu, ketika saya diperhadapkan dengan kesulitan itu, Tuhan mampu menggerakkan banyak orang. Bahkan seorang pengusaha kaya raya dari Jakarta. Ketemu di Sorong, satu kali ketemu di Sorong, saya ada di kota Wasior. Ketemu di Sorong, dari Raja Ampat liburan dengan tim Sibulon dari Jakarta ke Tapang. Tante Mary yang adalah orang tua angkat saya, yang selalu membantu saya. Dia mengatakan, ini pendeta dari pedalaman. Oh dari pedalaman, iya. Namanya Pak Stanley. Walaupun dia katakan, pendeta Anton jangan sebut-sebut nama saya. Ya, sebut saja dalam doa. Dia datang ke Wasior Bapak Ibu. Kaget juga. Ya, perawakan bagus, kelihatan dari pakaiannya orang kaya ini benar nih, luar biasa. Ya. Dia minta saya mengantarkan pedalaman untuk melihat pedalaman itu seperti apa. Oke, nyebrang laut 45 menit, turun, naik mobil. Sampai di pertengahan jalan, berhenti karena jalan akses putus. Bapak itu berjalan dari jam 2:30 sore sampai jauh malam, tiba di kampung. Dia sudah hampir tidak mampu, dia bilang, aku enggak mampu, kakiku ini udah goyang. Enggak Om, harus sampai. Loh masa kita mau tidur di hutan ini? Kita harus sampai di pastori. Sampai di pastori dia menangis. Kamu kok bisa sampai di pedalaman ini? Kayak kurang kerjaan aja. Saya katakan, enggak kurang kerjaan Om, ini panggilan Tuhan. Ya, dia sebelum pulang, dia memberi saya 50 juta untuk membangun pastori. Untuk beli kayu. Nah, saya belanjakan uang itu. Itu baru satu perkara. Saya pernah menangis. Ya, karena saya tidak mungkin berharap kepada jemaat Tuhan.
Saya menangis di Lokpon Mandiri Wapoga, perusahaan kayu Wapoga. Menangis di pinggir pantai, menangis seperti anak kecil. Saya mau naik mau antar hamba Tuhan yang mau melayani, motor rusak pas di pinggir pantai. Menangis Bapak Ibu dan saya terseduh-seduh. Nggak ada uang Tuhan. Tuhan, nggak salah ini kah? Tolong hambamu ini. Motor yang dipakai operasional, motor Win saudara, motor Honda Win. Rusak. Saya menangis. Enggak lama selang saya menangis, saya berdoa di situ, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Ada telepon kering, halo. Ya, dengan siapa? Oh, ini dari kementerian Pak. Kementerian apa ya? Kementerian Agama. Pak, ada 20 juta untuk membantu pelayanan Bapak yang merintis. Ya, di Wasior waktu itu. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Dari situ saya tahu bahwa benar-benar Allah itu pembuat mujizat dan mujizatnya terus berlaku. Amin saudara. Kalau hari ini saudara diperhadapkan dengan kenyataan sulit. Kalau hari ini saudara diperhadapkan dengan situasi yang kritis. Pernahkah saudara masuk dan di kamar menangis di kaki Yesus? Jangan saudara hubungi mana saya ini jaringan di link di bank ini, bank itu, teman saya yang kaya ini. Jangan itu dulu. Pernahkah saudara membuktikan bahwa Yesus itu penuh mujizat? Lakukan dengan penyerahan diri. Lakukan dengan ketulusan. Bukan karena Yesus itu dukun, bukan. Tetapi perlakukan dia sebagai Tuhan, amin. Yang sanggup melakukan mujizat. Maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara mengalami kesakitan, kalau saudara mengalami kesusahan, datang kepada Yesus Kristus. Dia akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Kalau rohani saudara terpuruk, ambillah waktu-waktu puasa. Bertanya kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Tuhan akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di Berea, dia menerima firman. Kelebihan orang Berea, yaitu menerima firman dengan segala kerelaan hati. Mereka menerima pemberitaan itu. Dan akhirnya mereka bukan hanya menerima tapi menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mengapa banyak orang Kristen antusiasmenya itu sebagai orang Kristen pasang surut? Karena tidak pernah menyelidiki firman. Firman ini dipakai nanti kalau hari Minggu. Syukur-syukur kalau hari Minggu masih dibuka. Syukur-syukur kalau dia HP-nya ada aplikasi dan dia buka setiap hari. Bapak Ibu, pertumbuhan rohani seseorang tidak bisa dilepaskan dari membacanya, dari belajar Alkitab. Tidak bisa. Rohani saya pun tidak akan bisa bertumbuh bertahan sampai hari ini. Terlalu banyak penderitaan kalau saya ceritakan. Saya pernah terkatung-katung di laut. Saya pikir cuma Rasul Paulus yang terkatung-katung di laut. Pendeta Anton pernah terkatung-katung di laut. Menyeberang laut Bapak Ibu dengan perahu yang ditarik itu loh. Apa ini? Ketinting, edek. Yang isi penumpangnya 2, itu perahu mancing. Menyeberang teluk yang biasa pakai mesin 15 PK atau 40 itu butuh waktu 30 menit. Sampai di pertengahan Bapak Ibu, badai datang. Yesus. Pertama ombak semilir, enggak apa-apa. Goyangan sedikit. Mulai naik. Sampai gelombang itu tinggi. Dan kami ada di bawah ombak. Saya telepon ke perhubungan. Om Jim tolong saya. Gak ada perahu mas, itu jemaat yang saya layani di Wasior. Saya telepon namanya Pak Jack WRBT orang Papua. Bapak saya mau mati nih. Ya, saya tidak peduli HP saya rusak. Anak pendeta di mana? Bapak saya di tengah laut nih terseret ini. Mesin mati tidak bisa jalan. Soarah Yob. Artinya sudah mau keluar dari teluk itu. Dia cari saya itu ombak besar sekali dengan mesin ya perahu fiber itu. Dia cari, dipikir saya ini orang mancing karena perahu mancing kan. Terkatung-katung, biasa kalau masyarakat Papua ya mati-mati sudah. Tapi ini dia cari saya. Dipikir saya ini orang mancing. Bapak saya di sini. Ombak besar Bapak Ibu. Dia sebagai orang yang mahir di laut. Dia pun ada perhitungan-perhitungan tertentu untuk bisa sampai ke saya. Dan diseret sampai ke arah Rado, kampung Rado. Nah, dia tahu. Bapak Ibu, nyawa saya tertolong. Baru melahirkan, istri saya baru melahirkan. Bisa-bisa dia janda.
muda, anak baru lahir 3 hari. Kalau bukan penyertaan Tuhan, saya sudah mati hari ini. Saya mengalami begitu banyak penderitaan. Hanyut di sungai, tenggelam di sungai pernah. Ya. Melewati jembatan yang hanya dari kayu bulat, jatuh kalau tidak ada kayu kecil, ranting yang ada di situ, saya sudah mati. Sungai itu berbatu dan sungai itu adalah sungai yang sama Naramasa. Sungai itu juga ada buaya di situ. Bapak Ibu, ada banyak hal yang Tuhan. Saya pikir penderitaan Paulus mungkin hanya sebagai sebuah pengingatan buat saya. Tetapi Tuhan membuat saya sampai sejauh itu. Terakhir saya saudara membawa seorang hamba Tuhan dari Jerman. Itu fotonya ditampilkan. Itu ketika saya merenung, itu jalan 3 hari Bapak Ibu. Itu pegunungan Arfak. Ya. Pegunungan Arfak, saudara lihat gunung Papua ya. Itu kelihatannya landai ya, kalau di foto. Saudara turun itu bisa sejam, turun itu. Pertama kali turun dari Bukit Mamongga, itu Bukit Kabut. Kabut itu kita pegang-pegang gini saudara. Yang paling kita khawatir kalau mendung itu sengat sama petir ya selesai. Turun itu berjam-jam, itu turun Bapak Ibu, berjam-jam. Saya itu yang sebelah sini yang pakai topi itu namanya Kaisa dari Jerman. Yang sebelah sini ini anaknya manajer Mercy dari Jerman. Anak orang kaya Bapak Ibu. Saya tahu pun itu di hutan. Saya tanya sama Kaisa, siapa dia? Oh dia misionaris mau ke Filipina. Dia bilang gini, oh bapaknya orang top. Oh, saya pikir anaknya orang top aja bisa belusuan di tengah hutan ini loh, kayak apa ini. Ya. Karena saking cintanya dengan Tuhan. Ingin berbagi dengan orang-orang pedalaman. Anak manajer Mercy, coba kita ukur diri kita. Pernah belusuan, memberitakan Injil? Saya tidak paksa jemaat-jemaat ini masuk belusuan. Ini perjalanan 3 hari. Biaya yang kami keluarkan untuk transportasi 10 juta. Untuk sewa mobil. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini Wamena 1, dia katakan begini. Di Wamena dingin, tapi di sini lebih dingin. Kami tidur itu Bapak Ibu, orang Arfak tidur itu selalu nyalakan api. Nyalakan api. Dari sore sampai pagi. Kalau enggak bisa tidur. Saya tidur di dalam kepompong tentara punya itu. Juga tidak bisa tidur. Pulang dari sini, kaki saya kukunya copot-copot. Sisa 4 kalau enggak salah. Kaki. Copot-copot. Ya, dimakan kutu air, lecet. Karena saya bukan hanya bawa beban saya, tetapi saya tuntun yang Kaisa ini. Ini penginjil luar biasa ini. Ya, luar biasa. Dan saya katakan kepada dia, saya nggak akan tuntun kamu lagi. You harus datang sudah fit. Ya, karena dari awal sampai mau pulang saya yang tuntun. Lah bayangin nuntun perempuan turun begini Bapak Ibu, harus tahan. Saya selesai ini bukan copot kukunya saja, sakit 1 bulan Bapak Ibu. 1 bulan saya sakit. Karena badan saya remek semuanya. Tetapi ada kepuasan rohani. Saya telah melakukan perintah Tuhan. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Desa ini ada 5, di tujuan ini ada 5 desa. Tidak ada pendeta, hanya 1 pendeta, itu pun naik turun. Tidak ada sekolah, tidak ada yang ngajar. Sekolah semua didirikan tapi tidak ada guru yang bertahan. Pemerintahan kampung tidak jalan baik-baik. Kenapa Otsus gagal? Karena tidak banyak pemerintah yang bertahan di kampung. Tetapi Otsus tidak sepenuhnya gagal, ada keberhasilan tertentu, tetapi banyak jebolnya. Uang itu kalau ditaruh di dalam gereja ini mungkin uang triliunan itu gereja ini penuh dengan uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Tetapi karena medan yang sulit Bapak Ibu. Medan yang sulit. Saya teringat bagaimana Paulus dari satu kota ke kota. Mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Dia pernah lapar. Sampai dia menulis 1 ayat. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedangkah? Apalagi Bapak Ibu? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Dan saya mau menggenapi ucapan Tuhan melalui Rasulnya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu menderita, jangan saudara berpikir Tuhan lepas tangan. Sebab dia mengatakan, aku menyertaimu.
sepanjang masa, sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu bukan lagi janji, tetapi itu penyertaan yang benar-benar saudara tidak sadari. Dia sedang bersama-sama saudara di jalan dimanapun dia ada. Hanya saja kita ini seolah-olah enggak mau mengorangkan yang ada di sebelah kita. Mengapa saya kuat sampai hari ini? Karena saya selalu merasa Tuhan ada di sebelah saya. Amin. Kalau saudara menghadapi masalah apapun, dengan iman bahwa penyertaan Tuhan itu ada, maka tak ada satu masalah pun yang membuat saudara terpuruk. Kehilangan apapun tidak akan membuat saudara tinggalkan Tuhan. Bangkrut apapun saudara akan tetap berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Amin. Orang Berea lebih baik hatinya. Orang Berea dipenuhi dengan firman. Orang Berea dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Karena mereka mengedepankan hati nurani yang bersih dan firman bekerja di dalamnya. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu hal yang perlu saya sampaikan. Pastikan bahwa hidup saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Pastikan bahwa saudara setiap waktu memanggil namanya. Pastikan bahwa dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan mengajar kepada saya. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak adil kepada saya? Di tengah kondisi kemiskinan seperti ini saya harus sekolah membiayai diri saya sendiri. Masuk sekolah saya harus menangis karena sponsor saya meninggalkan saya. Dan saya mengeluh kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, Bapamu yang sebenarnya bukan Mulyono, akulah Bapamu. Roh yang ada pada saya ini adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Nah itu Lia itu, jalan 4 hari. Tanya dia, itu jalan 4 hari itu Lia ini. 4 hari itu jalan kaki, sekarang jadi pendeta. Amin. Saya ulangi lagi. Yesus berkata, akulah Bapamu. Saya menyadari bahwa roh yang ada di dalam diri saya adalah pemberian Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut Selem dan Demut. Menurut rupa dan gambar Allah. Artinya Anton Santoso adalah imajinasinya Allah. Duplikatnya Allah. Amin. Kalau duplikatnya Allah, saya tak akan bisa dikalahkan oleh kondisi apapun. Kalau saudara duplikatnya Allah, saudara tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Amin. Kalau saudara duplikatnya Allah, saudara mampu melakukan perkara-perkara besar. Amin. Saya rindu jemaat Alfa Omega akan memberkati banyak orang. Memberkati banyak pelayanan. Kalau perlu saudara mengutus orang-orang, jemaat-jemaat, orang-orang yang kaya, top, markotop. Saya ingin katakan kepada saudara, hari ini saudara memiliki bangunan yang besar ini. Kejayaan Alfa Omega tidak berhenti dari bangunan ini. Kejayaan Alfa Omega harus terus bekerja untuk Tuhan. Amin. Dukung gembala, doakan mereka, doakan terus. Dan biarlah ada visi-visi Tuhan yang terus dikerjakan. Orang Ketapang pergi ke seluruh Indonesia, ratusan juta dia keluarkan. Dan hari ini kalau Tuhan meletakkan fondasi yang kuat di tempat ini, saya yakin bukan hanya Ketapang yang memberkati saya, tetapi jemaat ini akan memberkati banyak orang, amin. Untuk apa saudara? Saya ingin katakan Tuhan mengajar saya, Anton, tidak memiliki apa-apa di dunia ini bukan berarti kehilangan sorga. Hari ini saya kalau mati di tengah hutan atau dimanapun, saya pastikan saya masuk surga karena saya bersama dengan Yesus. Itu iman orang percaya. Dan iman itu harus dimiliki oleh orang percaya. Kalau kita yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat di sana, apakah kita akan menjadikan kepala, kaki dan kaki jadi kepala hanya untuk perolehan dunia yang kita pakai usia 70? Apakah saudara akan menggantikan hidup saudara, menghabiskan hidup saudara, kekuatan saudara untuk dunia ini? Tetapi saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, jangan habiskan umurmu untuk perkara-perkara yang habis sampai 70 tahun. Anak saudara Tuhan akan tolong. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk perkara-perkara dunia ini. Habiskan waktu untuk Tuhan. Saya terenyuh ketika doa pagi yang datang hanya 4 orang. Lalu-lalu yang datang itu bisa puluhan, bisa belasan. Apakah semangat itu telah patah? Lalu saya sebagai seorang mantan pengerja, Roh Tuhanlah yang menjadi saksi atas hidup saya. Ketika saya mengalami kesulitan, Tuhan melarang saya mengupload kesulitan saya tahun 2009. Saya sudah punya Facebook 2009. Saya tidak pernah meminta untuk kepentingan saya sendiri. Sampai 2014 ketika saya sudah diberkati Tuhan secara finansial baik, makan minum baik.
saya baru berani upload foto-foto. Itu pun foto-foto lama saya upload. Untuk menguatkan hamba-hamba Tuhan, teman-teman seangkatan, adik-adik kelas, supaya mereka lebih mencintai Tuhan. Saya membuat channel namanya Pendeta Cinta Papua, itu saya. Saya juga membuat TikTok Putra Kuri, itu saya. Sampai akhirnya Tuhan menganugerahi, saya menangis di tanah Israel, di tanah Mesir. Setelah pulang dari Israel, kami lewat Mesir. Dalam perjalanan dari Yeriko menuju Mesir, itu kita disodorkan dengan bebatuan belaka. Tidak ada pohon. Tuhan mengajar saya, penderitaanmu di Papua itu kecil. Coba lihat para nabi, para rasul melewati jalan-jalan ini. Enggak ada apa-apanya, saya hancur hati. Di tepi sungai Nil saya menangis. Ampuni saya Tuhan jika ada keluh kesah saya yang menyakiti perasaanmu. Jika mulutku terlalu banyak keluh kesah, ampuni saya. Saya membandingkan mengukur diri saya dengan Elisa, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Bagaimana tekanan Elisa, saya mengukur diri saya dengan Paulus, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Dengan iklim dan geografis yang seperti itu, terlalu banyak penderitaan yang dihadapi hamba-hamba Tuhan di masa lalu. Hari-hari ini terlalu banyak hamba Tuhan mengukur dirinya dengan pencapaian, dengan gelar, merasa hebat, tetapi dalam pembuktiannya berbanding terbalik. Karena apa? Bukan Tuhan yang dipermuliakan, bukan Tuhan yang menjadi nomor satu, tetapi keinginannya sendiri. Kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam tangan Tuhan, jangan lepaskan genggamannya. Jangan lepaskan genggamannya. Saudara percaya? Amin. Saudara mau mengasihi Tuhan? Saudara mau? Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu menyanyikan satu pujian yang menjadi lagu favorit saya. Meski kita ini ada di perubahan yang begitu cepat, di era disrupsi, tetapi janganlah iman kita berubah, tetap jadi berlian untuk kemuliaan Tuhan. Musim akan selalu berganti. Jaga hubungan saudara dengan Tuhan, jangan pikirkan sebelah kanan, sebelah kiri. Saya ingin membagikan pengalaman Roh Kudus bersama dengan saudara. Dia ada bersama kita semua. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Dia tidak tinggalkan jemaat Alfa Omega. Musim akan selalu berganti. Nyanyikan dengan iman, koneksikan hatimu kepada Roh Kudus. Tuhan tenang abadi. Haleluya, haleluya, lama syakara lama syakara. Tak akan berubah. Yesus, 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 Yesus. Sampai selamanya. Amin. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Haleluya, haleluya. Burung Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu. Tuhan Selalu menolong. Yakin, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Selalu ya lama sakara lama sih. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Mari tenggelam dalam aliran roh. Mari tenggelam dalam aliran roh. Jangan pedulikan kanan kirimu. Kalau engkau hari ini terpuruk, hari ini bersandarlah pada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Setia mengenyangkanku. Amin. Dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Renungkan hidup saudara. Akan selalu. Berbicaralah kepada Yesus. Dia ada bersama dengan kita pagi hari. Kalau saudara hancur hati, tidak usah ditahan-tahan.
Kalau saudara ingin menangis, menangislah di kaki Tuhan. Kalau saudara merasa kecewa, sampaikan kepada Yesus Kristus. Kalau saudara merasa tidak dihargai, sampaikan kepada Yesus Kristus. Jangan tahan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, puji Tuhan, haleluya. Di utara Tuhan pelihara karena kasih Tuhan selalu, amin, haleluya. Tuhan selalu menolong saudara, menolong saudara, menolong saudara dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Oh ya lama-lama, syukur lama-lama. Yesus Kristus, amin, haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini. Tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini. Tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini. Yesus sanggup, Yesus bisa, haleluya. Selalu mencari Yesus, amin, amin, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Raja. Ya terus, 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 terus. Haleluya. Tuhan melihat hati-hati saudara. Tuhan melihat pergumulan saudara. Tuhan melihat kepedihan hati saudara. Roh Kudus telah melawat kami pagi hari. Roh Kudus bekerja. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama. Enak saja ratakan. Enak macam Yesus, 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 Yesus sanggup, Yesus bisa, Yesus pulihkan, haleluya, 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 Yesus terus, terus, terus membantu. Oh haleluya, lama sekali, lama, mereka tak lama, lama jagunya merasakan lama sekali. Enak berapa sakit lama-lama. Udah lama-lama. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Terus. Saya melihat banyak yang terbeban hari ini. Banyak yang kecewa. Ada yang mengalami penderitaan. Ada yang mengalami kekecewaan. Ada yang mengalami tekanan. Roh Kudus, Engkau jangkau, tidak ada yang terlewatkan pagi hari ini. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Mereka semua dipulihkan oleh Tuhan. Oh, rata kaya lama, sakaya lama tadi. Nika mau yesina mau katakai namo. Aretiku yang mau tikasai namo Bapa. Nika na oh, mekiya nesay na kawan. Nirahai katay namo yesay. Nakarata kuya katay namo yesay. Urata kalamayahan namo yesay. Urakaya kalmas. Urata namo singkalapatayan. Urakanya mo desena mo ya. Alamayas yan mo. Nakuya masay ka naman at nakalaman. Nakayalaman. Nakaralaman singkalaman. Nakayalaman say na nakuya tayo na mo yan. Renananasay na na mo siya. Nakayalaman siya na uya.
Nanamo senamo nama yansai namo tika namo yasate namo tika namo ya daku ya nama ya kanalama lama sai namo rete namo yasata kalamo yasai nama ya urima ya takalamo yasai tu ya nama nanya mo sai karata kalamo yasai Yesus 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 terima kasih. Saya akan mendoakan saudara. Ya, lanjut terus. Jangan tahan hatimu. Kalau engkau penuh Roh Kudus, jangan hentikan penyembahan ini. Jangan hentikan penyembahan ini. Engkau yang belum penuh Roh Kudus, jangan hentikan penyembahan. Saya akan berdoa bagi engkau. Kiranya jemaat Alfa Omega menjadi jemaat militan. Akan ada banyak orang dijangkau di luar sana oleh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gereja ini perlu membuka diri untuk banyak orang. Gereja ini perlu mengimpartasikan apa yang ada padanya. Karena di sini sudah ada kekuatan Allah. Di sini ada banyak berlian-berlian. Di sini banyak berlian-berlian yang Tuhan taruh. Jangan kecewakan hati Tuhan. Jangan. Saudara tidak harus menderita seperti saya. Tidak. Tetapi saudara bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Saudara tidak perlu bertanya kepada gembala siapa. Kalau saudara rindu memberkati. Sebab jemaat Tuhan milik Tuhan. Tetapi saudara harus membuat segala sesuatunya baik. Sebab gembala yang mengatur. Kalau saudara rindu hubungi gembala saudara. Tempat ini adalah tempat kemuliaan Allah. Di sini ada pemimpin yang hebat. Di sini dinyatakan kemuliaan Allah. Maka ada pemimpin yang akan mempersiapkan langkah saudara kepada visi-visi itu. Ada gembala, ada pemimpin yang akan mengarahkan sehingga saudara tidak salah sasaran. Saudara tidak salah sasaran tembak. Tetapi apa yang saudara miliki, talenta yang saudara miliki akan dipakai untuk kemuliaan Allah. Sebab kita harus tunduk dalam bayang-bayang kepemimpinan seorang gembala. Seperti Yosua menundukkan diri dalam bayang-bayang kebesaran Musa. Seperti Kaleb yang menundukkan diri dalam bayang-bayang kebesaran Yosua. Maka di mana ada penundukan diri, maka di sana ada kemuliaan Allah. Berkati jemaat Alfa Omega dengan visi yang besar Bapa. Kejayaan Alfa Omega tidak berhenti dari bangunan ini. Kebanggaannya bukan terletak kepada bangunan fisik yang rapuh, yang suatu saat akan dihilangkan karena kedatanganmu yang kedua kali. Tetapi kami harus melakukan yang terbaik, termulia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di tempat ini Tuhan pakai dan lembutkan hati mereka untuk terus mengasihi pemimpin di tempat ini, untuk terus tunduk dalam satu sistem, untuk terus menghormati Tuhan dalam kebenaran, sehingga tidak ada jerat-jerat iblis di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, berkati Om Semi dan Tante Susi. Berkati dalam kehidupan mereka di masa Tuhan mereka. Tuhan mengizinkan beberapa waktu kesehatan dikurangi. Tetapi kami tahu itu semua tidak mengurangi semangat kami untuk mengiring Tuhan, sebab kuasa datangnya dari Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi Om Tante, memberikan kekuatan bagi pengerja-pengerja, memberi kekuatan bagi majelis-majelis, memberi kekuatan bagi jemaat-jemaat yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang mengalami keputusasaan diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu. Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita nyanyikan pujian ini, refnya saya serahkan kepada yang bertanggung jawab. Tuhan selalu
kehadiran-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, aku tidak akan tinggalkan Engkau. Dan pakailah aku jadi alat-Mu, Tuhan. Sekali lagi semua angkat tangan kananmu, katakan sama Tuhan. Menjagaku, menjagaku. Dia memenjagaku dan meliharaku. Dia mengenyangkanku, katakan sama Tuhan. Dia mengenyangkanku. Kita pasti dikenyangkan Tuhan, dipuaskan dengan firman-Mu. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Sorak-sorai bagi Dia, muliakan Dia. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu. Kami terus doakan Pendeta Anton Santoso di mana Tuhan taruh di Papua. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah pada setiap hamba-Nya. Kita doakan kalau tanggal 1 besok Tuhan izinkan dia mengisi satu sesi di pelajaran di sekolah Alkitab Batu. Ada 200 siswa-siswi yang akan diberikan kekuatan iman. Kalau mereka nanti selesai sekolah, mereka menjadi laskar Kristus. Berkati dia, pakai dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau tolong setiap kami Bapa. Kami mau tetap setia kepadamu sampai nafas yang terakhir. Kami tetap beriman kepadamu. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di antara kami belum pernah menginjak tanah Papua. Tapi berkat yang Tuhan titipkan kepada kami akan sampai di tanah Papua. Memberkati banyak orang. Mereka tetap tidak tergoyahkan dan setia kepadamu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.